Baik, kita akan mulai ibadah raya kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Shalom Saudara. Shalom. Saya kembali rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Shalom Saudara. Saya percaya kabar kita sungguh luar biasa. Terbukti kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun saudara berada, lewat pujian penyembahan. Dimanapun saudara berada, lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti akan dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita tanggalkan segala beban. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara bisa berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Kalau sekiranya ada dosa dan pelanggaran yang mungkin kita ingat, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami minta ampun ya Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami. Dan jikalau ada begitu banyak berkat yang saudara alami, saudara terima dalam kehidupan saudara. Mari belajar bersyukur dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Saudara bisa katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, kau sangat baik, kau teramat baik bagi kami. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Kalau kami merenungkan ada begitu banyak perbuatan baik Tuhan dalam hidup kami. Rasanya tidak cukup kami mengatakan terima kasih Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berikan hati kami. Kami mau berikan suara kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya waktu pujian penyembahan dinyanyikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini Tuhan menjadi hari kami boleh berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuatkan kami yang hari-hari ini mungkin lemah. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berjanji tidak ada nama lain yang kami tinggikan Tuhan. Selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa untuk lukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
bagi kami Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan Yesus. Mari dimanapun saudara berada saat ini, angkat tanganmu, renungkan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Yes, Jesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak Tuhan. Yes, Jesus. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, yes Lord, Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak di. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat kedua tanganmu dan sama-sama katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami agungkan, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu. Mari sekali lagi bersama-sama. Inilah pujian kami, inilah nyanyian kami Tuhan. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami agungkan, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
selama-lamanya. Maka setiap kita yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dimanapun saudara berada saat ini, katakan, wuh. Belum semua katakan, wuh. Ayo sekali lagi katakan, wuh. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo sama-sama kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan, saudara. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas menyembah Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang ajaib dan luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita katakan pujian ini, saudara. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yeay! Mari sekali lagi kita mau sama-sama katakan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Mari angkat tangan saudara, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay! Ayo dimanapun saudara berada, sama-sama kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Hanya Dia yang layak untuk dimuliakan. Amin. Amin. Ayo angkat kedua tangan saudara. Sama-sama katakan, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita percaya bahwa waktu firman Tuhan disampaikan, maka kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Mari persiapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan setiap kita, akan meneguhkan setiap kita di tempat ini, dimanapun saudara berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kau Allah kami yang baik Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan Yesus. Saat tiada jalan dalam menghadapi begitu banyak persoalan kehidupan kami. Yang kami tahu, Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jalan keluar. Yesus adalah pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan mulia nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Katakan Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Ini iman percaya kami Tuhan Yesus kepada-Mu. Saat tiada jalan, mari katakan saudara, hadapi persoalan. Mari lihat ada Yesus di sana. Yesus ada di sana
memberiku jawaban. Pahitnya kenyang, kadang kami tidak mampu Tuhan, Dan tak mampu bertahan. tapi kami percaya Kau ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, ya Tuhan, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Shalom, senang sekali saya bisa melayani Anda dalam ibadah online. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh melayani Anda. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Kalau sampai hari ini pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Berikan hikmat dan wahyu supaya kami boleh memahami setiap firman-Mu dan beroleh kasih karunia untuk menghidupinya. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Berkatilah umat-Mu, biar Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Ready for the Winter. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ke-7 berkata begini, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita belajar kepada semut, memperhatikan bagaimana semut berperilaku supaya kita menjadi bijak. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa semut itu adalah makhluk yang sangat kecil tetapi pekerja keras, yang bekerja keras di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Segala sesuatu ada masanya. Hidup kita ada musimnya. Kita harus selalu berusaha mengenali zaman, mengenali waktu. Kita harus punya cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga. Selalu siap untuk menghadapi musim dingin seperti semut. Semut itu bekerja keras di musim panas supaya ketika musim dingin datang, mereka tahu itu adalah masa-masa mereka mengalami kesulitan mencari makan, tapi mereka sudah punya cadangan untuk menghadapi musim dingin. Matius 25 ayat 13, Yesus juga berkata kepada kita begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bahkan untuk hari Tuhan, Yesus sudah mengatakan kepada kita untuk kita berjaga-jaga. Dalam bahasa Inggrisnya, stay alert. Kita harus selalu berjaga-jaga, siap sedia. Pelajaran dari semut adalah semut selalu bersiap-siap, punya persiapan yang matang. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, Rasul Paulus juga menuliskan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Rasul Paulus telah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang masa yang sukar. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap-siap menghadapi hari-hari sulit. Musim dingin bicara musim di mana hidup kita akan mengalami kesukaran. Masa-masa sulit, masa-masa gagal panen. Ketika semua serba sedikit. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita siap menghadapi
masa-masa sukar. Bagaimana supaya kita siap menghadapi musim dingin? Yang pertama, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita tidak perlu pergi ke peramal, kita tidak perlu search di Facebook untuk apps-apps yang bisa menjelaskan apa yang akan terjadi di depan. Anda harus tahu yang pegang kendali untuk masa depan kita adalah Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang Tuhan berikan. Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus kembali ke sorga. Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi kita, yang merupakan roh kebenaran yang akan menyampaikan kepada kita, memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ada dua tokoh di Alkitab yang hidupnya dipimpin Tuhan sebelum menghadapi masa sulit. Yang pertama, Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera. Nabi Nuh belum pernah lihat banjir. Nabi Nuh belum pernah lihat banjir dan tidak pernah tahu perahu itu seperti apa, kapal seperti apa, bahtera itu seperti apa. Tapi bagaimana Nabi Nuh dipimpin oleh Roh Tuhan untuk bisa membangun sebuah bahtera dan menciptakan perahu besar yang bisa mengapung di atas banjir. Tapi karena ketaatan Nabi Nuh, meskipun dia diejek, diolok-olok, bahkan dikatakan orang-orang mengatai Nabi Nuh gila, tapi Nabi Nuh lebih percaya kepada Allah dan dia hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Meskipun orang-orang berkata, tidak mungkin, kamu ngapain? Tapi Nabi Nuh tetap taat dan membangun bahtera yang kemudian kita tahu ceritanya menolong seluruh keluarganya dan bahkan segala jenis binatang yang ada di bumi ini. Tokoh yang kedua yang dipimpin Tuhan hidupnya sebelum menghadapi masa sulit adalah Yusuf. Masih ingat kisah Yusuf ketika dia diberi hikmat oleh Roh Tuhan untuk menyimpan 20% dari setiap penghasilan bangsa Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan untuk menghadapi masa susah 7 tahun kemudian. Kita tahu dalam cerita ini bahwa kemudian Yusuf telah menolong begitu banyak orang, bangsa Mesir bahkan bangsa Israel untuk melewati 7 tahun masa kekeringan. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, kita akan mengantisipasi masa-masa sulit yang akan datang. Roh Tuhan diberikan kepada kita supaya kita mengerti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu penting sekali untuk kita taat kepada Tuhan. Meskipun orang di kanan kiri kita berkata, tidak mungkin, siapa kamu? Tapi hiduplah taat kepada Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan menaruh di hati saya sejak Desember 2018 untuk mulai fokus sama keluarga. Di Desember 2019 kembali pewahyuan itu turun bahwa saya harus jadi terang bagi keluarga saya. Saya bersyukur ketika akhir tahun 2019 Tuhan memberi saya hikmat untuk memulai pelayanan YouTube. Dan dalam waktu singkat, sejak Mei 2019 sampai ke hari ini, pelayanan YouTube kami mulai terbangun. Saya nggak ngerti apa-apa soal YouTube. Saya bersyukur Tuhan bicara dan Tuhan kirim orang-orang untuk memperlengkapi pelayanan kami. Saya tidak pernah tahu bahwa COVID-19 akan melanda dunia, kemudian
gereja-gereja nggak bisa beribadah dan kemudian undangan khotbah akan berhenti, yang dimana saya sudah pernah berkata berkali-kali dalam khotbah saya bahwa saya dan suami menafkahi keluarga kami dari mimbar gereja. Ketika undangan khotbah berhenti, kami bingung, tapi bersyukur Roh Tuhan telah memimpin kami untuk membangun pelayanan online. Bahkan sebelum COVID-19 saya ingat saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa saya akan mengurangi jadwal khotbah karena saya akan fokus bangun pelayanan YouTube, online ministry. Dan saya pernah katakan kepada suami saya, izinkan saya mulai 2021 saya udah gak khotbah keliling lagi. Saya mau fokus sama keluarga. Saya gak tinggalkan pelayanan, saya akan tetap khotbah tapi online. Yang mana saya percaya malah bisa akan menjangkau lebih banyak orang di seluruh dunia ini. Dan bahkan orang gak perlu susah-susah untuk ketemu saya. Mereka bisa dengar firman lewat pelayanan YouTube kami. Saya bersyukur Tuhan menyelamatkan kami di masa sulit ini melalui channel YouTube, channel Instagram yang tiba-tiba saja Tuhan promosikan. Kita harus selalu peka dan hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan datang. Tapi kalau kita hidup dipimpin Tuhan, kita akan siap menghadapi masa-masa sukar. Poin yang kedua, bagaimana kita siap menghadapi musim dingin dalam hidup kita. Masa-masa sulit. Yang kedua, kita harus bekerja keras di musim panas. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dikatakan semut, bangsa yang tidak kuat. Anda tahu semut sangat kecil, kita pencet saja sudah selesai hidupnya. Tetapi dikatakan menyediakan makanannya di musim panas. Kesiapan kita menghadapi masa sulit bukan soal besar atau kecilnya penghasilan kita. Tapi dari seberapa rajin kita bekerja dan seberapa bijak kita mengelola. Bijak mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Musim panas, masa panen, bicara soal ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menuai. Kita harus menuai dan bekerja sungguh-sungguh. Kita gak akan menuai kalau kita gak kerja sungguh-sungguh. Mau penghasilan kita sebesar apapun, kalau kita nggak pandai mengelola, pasti akan habis juga. Bijaksanalah mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Dalam Amsal 31 ayat 25, dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Dalam bahasa Inggris di Amplified Bible ditulis dengan sangat baik, dikatakan begini. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. She rejoices over the future. Dikatakan, knowing that she and her family are in readiness for it. Masa depan itu bicara tentang ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu apa yang akan ada di depan kita. We never know what the future holds. Tetapi dikatakan wanita yang cakap ini, pakaiannya adalah kekuatan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan. She is so confident about her future. Dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 25 di Amplified Bible. Knowing that she and her family are in readiness for it. Dikatakan dia, wanita ini dan keluarganya siap untuk menghadapi masa depan. Amsal 31 ayat 15 dikatakan begini. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Kenapa wanita ini dikatakan di Amsal 31 tadi di ayat yang ke-25, dia sangat percaya diri dengan masa depan, dia siap menghadapi masa depan? Jawabannya adalah ini. Di masa kelimpahan, dia bekerja keras, dia rajin, dia tidak malas. Ia bangun waktu masih malam,
Bahkan dia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dari hasil tangannya kebun anggur ditanami. Ternyata ketika suaminya mempercayakan berkat Tuhan kepadanya, dia tidak hanya simpan atau habiskan, tapi dia kelola. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Dia bukan perempuan yang malas. Dan dikatakan ia tahu pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Malam hari bicara tentang masa-masa sulit, masa-masa kelam. Pada malam hari kita nggak bisa lihat apa-apa. Banyak istri-istri yang malah menjadi penolong di saat usaha-usaha suaminya terpuruk. Saya dengar banyak istri yang justru begitu bijaksana mengelola keuangannya sehingga ketika suaminya kesulitan justru tabungannya yang menyelamatkan mereka. Saya percaya bahwa wanita-wanita yang cakap harus siap menghadapi apapun yang ada di depan. Mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan sehingga ketika musim dingin datang, masa-masa sulit, malam hari datang, dia tidak takut. Dia tertawa tentang hari depan, siap menghadapinya. Oleh karena itu, pesan saya untuk para wanita, Anda harus belajar mendampingi suami dalam usahanya. Minimal mengerti sedikit, jangan sampai nggak tahu apa-apa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau ada apa-apa dengan suami kita, istri harus bisa meneruskan. Saya cerita sebuah kejadian. Ada seorang wanita yang suaminya punya usaha IT. Istrinya nggak tahu apa-apa tentang usaha suaminya. Dia hanya ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak dan bekerja di rumah. Tidak tahu apa-apa sama sekali tentang usaha suaminya. Nggak tahu proyek-proyek suaminya ada di mana saja. Dia tidak tahu sama sekali. Apa yang terjadi? Suatu hari sore, suaminya terkena serangan jantung. Apa yang terjadi kemudian? Setelah suaminya dipanggil Tuhan dengan begitu mendadak, istri ini sama sekali gak tahu apa-apa soal usaha suaminya. Dia gak tahu aset suaminya ada di mana aja. Proyek-proyek suaminya ada di mana saja yang mungkin bisa ditagih uangnya. Dan akhirnya istri ini dan kedua anaknya sangat kesusahan. Mereka terpaksa menjual aset-aset yang istrinya tahu untuk bisa mensupport hidup mereka selanjutnya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Saya tahu beberapa suami tidak suka istrinya ikut campur dengan bisnis mereka. Tapi paling tidak, istri-istri harus bisa mengerti sedikit dan bisa mendampingin suami. Meskipun tidak banyak bicara, tapi ikut aja suami meeting kemana. Harus mau tahu suami kerja apa, dengarin suami cerita. Makanya kalau suami pulang kerja, jadilah teman pendengar yang baik. Yang ketiga, bagaimana kita siap menghadapi musim dingin? Kita belajar bahwa kita harus selalu punya cadangan. Kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, kita harus siap menghadapi musim dingin di mana semuanya serba sulit. Kita harus siap menghadapi malam hari, bicara masa-masa kelam. Kita harus selalu punya cadangan. Sebuah pelajaran dari Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perhatikan keempat ayat ini, ada 2 kelompok gadis, yang satu disebut sebagai gadis-gadis bijaksana dan yang satu disebut sebagai gadis-gadis bodoh. Apa perbedaan di antara keduanya? Keduanya sama-sama bawa pelita. Bedanya adalah yang satu membawa cadangan minyak dan yang satu tidak. Kalau kita tidak mau jadi orang bodoh, kita harus selalu punya cadangan dalam hidup ini. Kita harus selalu siap untuk hal-hal yang tidak terduga. We have to be ready for the unexpected. Kita nggak tahu apa yang ada di depan, makanya kita selalu punya cadangan. Ketika kita diberkati Tuhan, di masa kelimpahan, bijaksanalah mengelola
supaya kita punya cadangan, punya tabungan. Wanita yang bijak pandai mengelola apa yang dipercayakan oleh suaminya. Selama masih ada yang mencarikan, yang menerima jangan menghabiskan. Amsal 14 ayat yang pertama berkata begini, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Pesan saya bagi para wanita khususnya, mumpung suami Anda masih sehat dan bisa menghasilkan, istri yang bijak jangan hanyut dengan kemewahan. Siapa yang tahu umur manusia? Pandai-pandailah mengatur, mengelola, dan belajarlah kata cukup. Pastikan Anda selalu punya cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga ke depan. Pandai-pandailah menginvestasikan uang yang dipercayakan oleh suami. Juga bagi para pria-pria. Mumpung Anda masih sehat, mumpung Anda masih kuat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Rajinlah bekerja. Jangan hanya menghambur-hamburkan uang. Sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, Anda punya tanggung jawab sebagai imam. Jadi telontoh, tidak hanya dalam kerohanian, tapi juga dalam kehidupan. Jadi Bapa. Bapa itu berasal dari kata Aba yang artinya sumber. Pastikan selama Anda masih sehat dan punya kesempatan, Anda bekerja keras untuk menafkahi keluargamu. Bukannya santai-santai ongkang-ongkang kaki dan menggantungkan hidup dari keluarga besar atau dari istrimu. Saya percaya kita harus bijak dengan usia kita. Umur itu kalau makin bertambah, ada yang makin berkurang, yaitu kekuatan kita. Makin tua, kekuatan kita merosot. Kesehatan kita juga merosot. Kita harus pastikan kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat. Berusahalah sungguh-sungguh supaya di masa tua kita gak jadi beban bagi siapapun. Siap menghadapi masa depan. Di akhir khotbah ini saya ingin bilang begini. Jangan menjadi lemah dalam keadaan ini. Meskipun semuanya serba sulit. Meskipun masa-masa kelam sedang kita hadapi. Saya percaya manusia adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi. Jangan menyerah. Berusaha lakukan yang kita bisa dan terus andalkan Tuhan. Yang pasti akan memelihara hidup kita. Saya bersyukur saya melihat bagaimana banyak ibu-ibu rumah tangga yang bangkit hari-hari ini. Bahkan wanita-wanita karir yang biasanya bekerja di kantor hari ini karena harus work from home, bahkan ada yang kehilangan penghasilannya. Mereka beralih profesi berjualan makanan online. Saya angkat jempol buat ibu-ibu yang tidak menyerah tapi berusaha. Saya percaya wanita harus bangkit di masa sulit. Saya juga angkat jempol buat bapak-bapak yang tidak gengsi tapi mencari jalan untuk terus menafkahi keluarga. Mari kita jangan menyerah tapi terus berusaha melakukan yang terbaik. Bagaimana menghadapi masa sulit ini? Saya tutup dengan 3P. Yang pertama, penyesuaian. Kita harus mulai menyesuaikan gaya hidup, level hidup kita, standar hidup kita. Kita harus mulai menyesuaikan dengan keadaan keuangan kita. Mungkin dulu kita hidup bermewah-mewah, mari hari ini belajar kata cukup. Kita harus mulai menyesuaikan cara kerja. Kalau dulu kita bisa pergi kemana-mana, traveling kemana-mana, dan hari ini kalau kita harus work from home, Anda harus ubah attitude Anda dalam bekerja. Harus bisa efektif bekerja dari rumah. Beradaptasilah. Yang kedua, P yang kedua, bagaimana kita menghadapi masa sulit? Kita harus mulai perbaiki kembali dalam penataan, pengelolaan hidup kita. Mulai tata kembali budgeting, manajemen perusahaan, pengelolaan keuangan rumah tangga. Mari tata kembali semuanya. Pakai masa-masa yang sulit ini untuk kembali menata ulang hidup kita, menata cara kerja, menata manajemen perusahaan. Mulai pangkas yang tidak perlu. P yang terakhir adalah perencanaan ke depan. Ke depan mungkin keadaan tidak akan sama seperti sebelum COVID-19. Harus ada cara-cara dan standar yang baru. Mulai rencanakan dari sekarang. Saya mulai bilang sama Jojo, apa yang kita lakukan nanti?
kalau COVID-19 sudah selesai. Kita mulai rencanakan dari hari ini. Apa yang kami mau akan kerjakan ke depan. Karena saya percaya semuanya nggak akan pernah sama lagi. Tapi jangan takut. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Do your best and let God do the rest. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya berdoa supaya Anda tidak patah semangat, tapi Tuhan terus menolong hidupmu, mencukupi segala kebutuhanmu, dan menyertai engkau dan seisi rumahmu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for having me. God bless you. Stay safe. Ya mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan yang menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman. Saleh-saleh Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah. Dalam persekutuan indah dan manis dengan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Menjemput kita sekali di awan-awan yang permai. Bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya.